Latar belakang dari penelitian kecil kami adalah kebutuhan senyawa antibiotik baru yang dapat diekstrak dari bahan alam seperti daun tomat. Tanaman tomat merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan buahnya, namun batang, daun, dan komponen tumbuhan lainnya hanya menjadi limbah. Maka pada penelitian kecil kami akan ditentukan komponen fenolik dalam daun tomat sebagai bahan antibakteri. Tujuan khusus dari penelitian kecil kami adalah menentukan pengaruh perolehan ekstrak daun tomat yang diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol dan asam asetat dengan perlakuan awal fermentasi jamur Aspergillus niger. Yang kedua adalah menentukan kandungan ekstrak daun tomat. Yang ketiga adalah menentukan aktivitas antibakteri ekstrak daun tomat pada bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Hipotesis dari penelitian kecil kami adalah yang pertama, perolehan ekstrak daun tomat yang difermentasi menggunakan Aspergillus niger lebih tinggi dari ekstrak tanpa fermentasi. Yang kedua, kandungan total senyawa fenolik ekstrak daun tomat yang difermentasi lebih tinggi dari ekstrak tanpa fermentasi. Yang ketiga, ekstrak daun tomat memiliki aktivitas antibakteri dan mampu menghambat pertumbuhan E. coli dan Staphylococcus aureus. Daun tomat mengandung senyawa fenolik, alkaloid, dan lain-lain yang memiliki aktivitas antimikroba, dan ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan adanya penambahan suatu pelarut tertentu. Maserasi adalah perendaman sampel dengan dibarengi agitasi untuk memecah dinding sel dan mengeluarkan zat ekstrak. Tari vakum evaporator berprinsip pada titik biji pelarut dan tekanan serta kondensor yang dapat menguapkan pelarut sehingga dapat terpisah dari ekstrak. Senyawa fenolik dalam tanaman bersifat antibakteri yang dapat diuji dengan menambahkan senyawa fenolik ke dalam agar yang berisi inokulum bakteri tertentu. Treatment dalam ekstraksi dapat dilakukan secara fisika, kimia maupun biologi dengan fermentasi menggunakan agen hayati. Aspergillus niger adalah jamur dengan koloni berwarna hitam yang digunakan dalam fermentasi asam laktat di industri. Dalam metode Folin-Cioccalte yaitu uji kuantitatif untuk menentukan kandungan fenolik melalui spektrofotometri dengan reaksi polifenol dan reagen folin yang menghasilkan kompleks molybdenum tungsten yang berwarna biru. Penelitian dapat dilihat dalam slide berikut dengan uji biologi dilakukan terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Masa dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Daun tomat kering yang telah dicacah masuk ke dalam metastasi dengan metanol dan menghasilkan ekstrak daun tomat, padatan sisa, dan metanol. Dan 10 gram daun tomat mendapatkan ekstrak sebesar 1,29 gram atau sebesar 12,9% dari masa awal. Lalu, raca massa dari proses ekstraksi dengan fermentasi adalah sebagai berikut. Daun tomat kering dan Aspergillus niger masuk dalam proses fermentasi. Lalu, hasil fermentasi diekstrak menggunakan metanol dan menghasilkan padatan sisa, etanol, serta ekstrak. Kenaikan ini dianalogikan dari ekstraksi minyak cengkeh yang dibantu oleh jamur Trichoderma argenum pada penelitian lain. Kenaikan perolehan ekstrak yang difermentasi diakibatkan oleh kemampuan jamur Aspergillus niger untuk merusak struktur selulosa dan hemiselulosa pada dinding sel. Hal tersebut dimungkinkan oleh enzim-enzim seperti beta-glukosidase, selobiohidrolase, dan beta-silodase. Berikut merupakan data kandungan fenolik pada daun tomat tanpa fermentasi dan dengan fermentasi. Produksi senyawa fenolik pada tanaman distimulasi oleh panas. Daun tomat terpapar secara langsung oleh sinar matahari dan radiasi UV sehingga memiliki kandungan fenolik paling tinggi. Cakaman panas dapat meningkatkan aktivitas phenylalanin amonialiase yaitu enzim yang terlibat dalam jalur biosintesis senyawa polifenol pada tanaman dan akan meningkatkan kandungan fenolik total serta dapat menginduksi akumulasi senyawa fenolik. Aspergillus niger dapat memproduksi poligalakturonase, silanase, selulase, dan glikosidase. Aktivitas enzim ini memiliki peranan dalam mobilisasi senyawa fenolik. Peningkatan kandungan fenolik juga dapat disebabkan oleh peningkatan aktivitas beta-glukosidase yang dapat mengkatalis proses hidrolisis ikatan glikosidik sehingga dapat melepaskan asam fenolik bebas. Beta-glukosidase dapat memobilisasi senyawa fenolik untuk bereaksi dengan reagen uji. Selanjutnya adalah pengaruh waktu ekstraksi terhadap kandungan fenolik. Kondisi operasi pada proses isolasi mempengaruhi kandungan fenolik yang diperoleh. Kandungan fenolik akan meningkat seiring dengan peningkatan waktu sampai mencapai titik tertentu, kemudian akan mengalami penurunan kembali. Penentuan kondisi operasi optimum dapat dilakukan melalui pembuatan model matematik dengan mengestimasi parameter yang diperlukan. Pada tabel berikut dapat dilihat aktivitas antibakteri pada ekstrak daun tomat. Aktivitas antibakteri ini disebabkan oleh senyawa fenolik. Gugus hidroksil pada senyawa fenolik dapat menyebabkan inhibisi pada bakteri gram positif dan negatif. Mekanismenya dapat dilihat pada bagian berikut. Zona inhibisi pada bakteri gram positif lebih besar. Hal ini dikarenakan bakteri gram positif memiliki membran tunggal. Selanjutnya, aktivitas antibakteri ekstrak daun tomat dengan fermentasi diestimasi lebih tinggi zona inhibisinya karena ada peningkatan kandungan fenolik. Aktivitas antibakteri meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi senyawa fenolik. Konsentrasi senyawa fenolik juga mempengaruhi kecepatan difusi zat antibakteri. Degradasi senyawa kimia selama proses fermentasi juga akan meningkatkan aktivitas biologis dan farmakologis senyawa tersebut. Kesimpulannya, perolehan ekstrak daun tomat meningkat 100% dengan fermentasi dan kandungan fenolik juga meningkat yang menyebabkan semakin besarnya zona inhibisi pada S. aureus dan E. coli.